Dia meyakini jin penunggu ini yang menjadikan laris, dan jin itu dikuasai Dajjal. Intinya adalah Dajjal itulah yang membelokkan akidahnya, membelokkan iman yang dalam hatinya. Sehingga orang yang seperti itu diajak lurus susah. Oh iya. Orang yang seperti itu diajak lurus susah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, kemarin itu saya ketemu sama ada beberapa teman ya Pak Ustadz. Ini kan kita punya perkumpulan itu. Di antara teman itu ada yang berbisnis, dia jualan lah gitu. Jualan makanan. Dia cerita, wah, aku ini setahun kemarin gitu jualannya sepi gitu. Sepi jualannya. Lah, terus kok sekarang masih berdiri aja? Lah, setelah sepi itu aku apa namanya? Dia bilang itu bertapa gitu loh. Bertapa di gunung katanya itu. Ngapain kamu cari penglaris? Dia bilang gitu. Ini orang kan padahal teman saya ini ya kalau dilihat secara manusiawi ya sholatnya ya rajin gitu Pak Ustadz. Terus dia apa namanya sedekah juga rajin. Tapi dia jualan itu dia pakai yang kayak gitu, pakai penglaris katanya itu Pak Ustadz. Memang laris itu. Nah itu kalau orang kayak gitu tuh kira-kira ibadahnya diterima nggak sama Allah ya Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita lihat dari sisi hukum Islam ya seperti itu kan nggak ada tuntunannya. Dan kalau yang bertapa atau dia bertemu dengan orang di gunung kemudian dikasih sesuatu, naruh di sini ini ada air, nanti taruh di depan tokomu, di depan warungmu, di depan apa aja. Kemudian ini ada bungkusan taruh di dalam ini ada bungkusan yang ini, ada uang yang koin atau uang 10.000 taruh di laci kasirmu umpamanya kan begitu ya. Iya. Nah itu tetap dikatakan dalam agama kita itu syirik sebenarnya. Jadi kalau itu sudah dikatakan syirik ya selamanya temanmu itu atau siapapun orang yang cara bekerjanya dengan seperti itu ya dia tidak bisa masuk surga selamanya malah. Selamanya karena dia menuhankan makhluk, dia selain Allah. Jadi dia menuhankan makhluk selain Allah. Jadi menuhankan kenapa? Dia minta rezeki melalui makhluk itu. Nah makhluk itu ya makhluk bisa aja sebenarnya wujudnya entah itu anak kecil, entah itu pocong, entah itu perempuan, entah itu apa saja. Nah makhluk ini sebenarnya yang gerakin itu sebenarnya Dajjal. Jadi makhluk tersebut itu yang gerakin insya Allah Dajjal. Karena orang itu waktu itu temanmu atau siapapun orang yang berperilaku seperti itu sudah tahu bahwa imannya itu hilang waktu itu. Sehingga Dajjal itu langsung tahu bahwa orang ini hanya nyari kaya. Orang ini hanya cari laris. Orang ini hanya cari ini. Dajjal itulah menggunakan makhluk-makhluk itu, entah anak kecil, entah perempuan yang cantik, entah laki-laki yang ganteng, entah perempuan yang biasa, entah macam-macam lah, entah pocong, entah macam-macam itu. Kalau di warung makan ya pocong yang ngiler, atau seperti pocong yang keluar ulatnya itu nanti jatuh ke makanan yang akan dimakan oleh pelanggannya, pembeli seperti itu ya. Itu sama aja sebenarnya. Jadi mereka melakukan kesyirikan.
untuk menjadikan mereka itu kaya, dan itu dilarang oleh agama kita. Itu kan hasil dari usaha dia itu kan untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Itu gimana itu Pak Ustadz ya? Itu apakah ibadah istri sama anaknya juga nggak diterima Pak Ustadz? Iya, sama aja, karena hartanya ada yang harta yang haram sebenarnya. Jadi tidak boleh. Wong harta yang seperti itu tidak boleh untuk sedekah juga. Ke yatim piatu memang tidak boleh. Maksudnya tidak boleh adalah tidak menjadikan pahala untuknya, tapi bagi yang terima normal aja, biasa. Iya. Ya, seperti itu. Jadi tidak akan menjadi pahala. Dilarang sebenarnya oleh Allah Ta'ala, dilarang oleh Rasulullah. Jadi tidak boleh ini dari orang itu tidak boleh memberikan harta itu seperti untuk umroh, untuk haji, tidak boleh. Jadi tidak ada pahalanya sama sekali. Ustaz, kalau orang nyari penglaris ke gunung, dikasih benda-benda, sesuatu yang harus ditaruh di tempat dagangannya, itu kan istilahnya nyata gitu Ustaz. Bagaimana orang yang mencari penglaris disuruh baca-bacaan yang tujuannya agar dagangannya laku? Apakah itu disebut penglaris juga Ustaz? Sama. Makanya ada ayat yang kita sering mendengarkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat ini kan menegaskan, artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jadi sebenarnya yang kita kerjakan dari mulai sholat kita hanya lillahi ta'ala, jangan duniawi. Dagang juga ibadah. Dagang bisa menjadi ibadah kalau pada saat dia berdagang cara-caranya yang baik. Cara-cara yang baik yang dianjurkan, istilahnya buka ya bismillah, berdoa, mohon kepada Allah Ta'ala, mohonnya kepada Allah, berikan kami rizki yang halal dan thayyib ya Allah, amin. Boleh tambahin, mudah-mudahan engkau berikan yang datang juga banyak ya Allah, amin. Silahkan doa seperti itu. Ya, karena ada yang doa seperti itu, ada yang dikabulkan, ada yang tidak, ada yang ditunda, ada yang macam-macam cara Allah itu. Tapi kalau dia sudah memaksakan kehendak agar laris, kemudian ada syarat-syaratnya, pada saat dia datang memang tokonya atau warungnya itu laris sekali. Banyak, ya. Nah, dia nanti percaya bahwa itulah yang harus dia kerjakan untuk mendapatkan uang, istilahnya. Seperti itu, untuk mendapatkan uang seperti yang dia inginkan. Sehingga dia tidak meyakini Allah di titik itu. Dia meyakini jin penunggu ini yang menjadikan laris, dan jin itu dikuasai Dajjal. Intinya adalah Dajjal itulah yang membelokkan akidahnya, membelokkan iman yang dalam hatinya. Sehingga orang yang seperti itu diajak lurus susah. Orang yang seperti itu diajak lurus susah. Dia mau lurus kalau sudah pensiun, sudah tua. Kalau dia masih muda, masih energik, dia masih, umpamanya kalau ibu-ibu dia masih bisa beli obat-obat untuk menjadi cantik dirinya, wah ya dikejar skincare lah istilahnya. Itu dia kejar cara-cara seperti itu. Kecuali kalau dia sudah nggak bisa apa-apa, ya udahlah saya tobat lah. Tapi dia sudah merasakan harta-harta haram yang dia makan setiap harinya untuk membesarkan anak-anaknya, untuk memberikan tunjangan pada orang tuanya, walaupun kelihatannya di mata manusia itu baik, tapi di hadapan Allah Ta'ala tidak ada kebaikan sama sekali. Kalau pembeli nih Ustaz, nggak ngerti kalau dagangan itu haram dalam hal cara-caranya, bukan karena bendanya ya, karena cara-cara yang penglaris segala macam, itu nggak kena dosanya kan? Tidak, insya Allah tidak kena. Cuma bagi pembeli yang imannya rusak ya dia tetap akan kena aja. Nanti suka aja dia beli, kalau makanan ya suka beli di situ. Enak itu, nagih gitu kan. Kalau orang yang suka pakai gitu Pak Ustadz, jualan pakai penglaris, itu nanti dia terkena sakit nggak dia itu Pak Ustadz? Ya macam-macam. Nanti kalau jualan itu kan nanti ada temennya atau tetangga jualannya kan pakai. Biasanya kan pakai. Nah, kalau dia merasa merasa jualannya nggak laris, dia nyerang ke sebelahnya. Nyari sebab ya. Dia bikin sebab. Oh gitu. Ya biar sepi kan gitu. Wah sepi beneran. Nah, nanti yang sepi
nyerang lagi yang sebelahnya gitu. Ya begitu aja. Disitulah jadi titik sakitnya di situ, Pak Ustadz. Iya bisa aja. Akhirnya kan sihir itu masuk ke tubuh ke orang itu sendiri sebenarnya. Ya akhirnya lo kenapa bisa masuk lah? Kamu sendiri juga syirik yang dilakukan, jadi mau cerita apa? Oh iya. Kan gitu ya, melakukan kesirikan atau orang tersebut itu emosinya tinggi atau bagaimana kan bisa. Jadi sihir itu kan bisa masuk lewat apa saja sebenarnya. Kuncinya adalah kalau dia melanggar syariat Islam. Salah satu yang paling gampang dimasuki sihir itu adalah orang yang emosional. Kaku hati, kaku pikir, marah yang keluar maupun marah yang disimpan. Sihir ini insya Allah mudah sekali masuk ke orang-orang. Tanda-tanda orang kena sihir ini seperti apa tuh, Ustaz? Wah, saya nggak tahu kalau itu. Yang taunya ya teriak-teriak aja, dia kesakitan itu aja. Oh gitu. Iya, karena kalau sihir itu kan macam-macam. Kalau orangnya yang terkena sihir itu emosional, ya dia teriak-teriak biasanya. Teriak-teriak kesakitan? Iya, kesakitan. Jadi itu nggak seperti tidak sadar bahwa dia itu seperti orang kesurupan. Untuk menghindari supaya orang itu tidak belanja di warung yang pakai penglaris itu kira-kira ya nggak bisa. Tetap aja tetap tergoda gitu. Mau cari apa kamu? Kamu cari sate. Kalau satenya ada penglaris emang tahu? Enggak. Lah kan gitu. Yang membedakan antara sate itu memang enak atau sate itu pakai penglaris gimana itu Pak Ustadz? Cara membedakan kalau menurut saya hanya iman aja. Oh, bukan rasanya, bukan gitu juga Pak Ustadz. Dari iman itu kalau dia kuat kepada Allahnya, iman kepada Allah itu kuat sekali. Iman jaga syariat agama kita itu kuat sekali. Nah, itu sihir nggak bisa masuk. Sehingga pada saat mencoba sate atau makanan apapun yang dia sediakan dengan ilernya pocong atau ulatnya atau daging yang keluar dari pocong itu sendiri, itu kalau dia enak dia ngomong ini enak. Kalau tidak enak ya ngomong ini biasa saja, belum masuk kriteria. Padahal kalau ini biasa kok di situ rame terus ya, itu sudah mulai mikir ya. Sebenarnya ini biasa, sangat biasa. Gitu. Padahal ada sate-sate lain kok sate itu kok paling rame, padahal dirasanya biasa, agak-agak hambar. Sate lainnya malah enak. Berarti insya Allah yang bisa membedakan hanya iman seseorang tersebut. Jadi nggak bisa dikatakan itu secara mata biasa, enggak bisa. Ya. Itu rame kalau enak bener kan nggak boleh kita ngomong itu pakai kita kan yang nggak boleh, nggak boleh. Istilahnya seperti itu. Jadi itu untuk membedakan, tapi nggak sembarang orang bisa seperti itu, nggak bisa. Karena kalau orangnya itu hobinya bladok, tahu bladok apa aja disikat ya nggak bisa dia merasakan itu enak apa enggak. Lah apa aja disikat, gimana? Dia bisa ngerasain ini enak apa enggak. Sasarannya justru dia. Sasarannya malah dia itu, karena mulutnya itu semuanya enak gitu kan. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang masih melakukan hal tersebut. Ayolah kembali ke jalan Allah. Yang dilakukan itu tidak baik dan itu menjadikan amal solehnya itu rusak nanti. Kalau seseorang misalnya sadar nih Pak Ustadz, dia pakai gitu salah nih. Apakah dia sama dengan berhutang Pak Ustadz? Jadi uang yang didapat dari hasil itu dia harus kembalikan. Kira-kira gimana itu Pak Ustadz? Ya selama ini uang yang dihasilkan ya haram aja. Haram aja. Udah dimakan mau cerita apa? Beda dengan koruptor berarti Pak Ustadz. Ya beda loh, ini bukan pengasihan kan, bukan nyuri. Koruptor nggak pakai penglaris. Ya, tapi sejak dini dia sudah di warning. Dia nggak akan masuk surga, sama aja sih. Bener. Karena koruptor nggak akan mau dia melepaskan uangnya. Sama aja sebenarnya. Jadi ya kalau yang ini ya cobalah mohon ampun terus menerus. Karena kalau memang itu dosa-dosa syirik yang mudah-mudahan dengan waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu bisa dihapuskan kesirikan, totalitas dihapuskan. Biasanya nanti kalau dari uang-uang haram itu dia mulai tobat, kemudian mohon ampun terus-menerus, sehingga uang dikasih kepada istri atau kepada suami untuk anak-anak, kemudian kepada orang tua dan sebagainya, khususnya keluarga, khususnya ya
Dia mohon ampun benar, bisa aja keluarganya mulai diberi sakit oleh Allah Ta'ala. Oh, malah diberi sakit. Biasanya seperti itu. Tapi kalau memang dia tahu mohon ampun terus-menerus, bisa aja sakit itu nanti dilepaskan oleh Allah Ta'ala. Karena memang itu kan dari darah dan daging yang haram. Istilahnya ya tidak diperbolehkan. Biasanya sih seperti itu, tapi itu nggak terus baru 1 bulan sakit, enggak biasanya. Biasanya itu nanti beberapa tahun baru kelihatan. Beberapa tahun ya, selama ini saya amati beberapa tahun. Karena kenapa diberikan beberapa tahun oleh Allah Ta'ala? Karena juga orang yang bertobat itu dilihat oleh Allah Ta'ala ini istiqomah nggak dia tobatnya. Jadi iman itu nggak langsung datang hari ini, besok kemudian lempeng terus, tidak bisa seperti terus itu. Besoknya jebol lagi gitu. Jadi kayak belum tetap Allah uji dulu dengan keadaan pada saat dia itu mulai belajar tidak melakukan kesyirikan, mulai belajar istiqomah, ya tetap ada ujian dari Allah Ta'ala. Jadi saudara-saudara kita, ayo yang masih seperti itu, pengasihan, pelet, penglaris dan sebagainya, tinggalkan. Itu hanya masalah duniawi. Cari hal yang memang baik, Allah yang ridho, istilahnya cari rezeki Allah yang ridho. Apapun yang baik kita kerjakan, walaupun itu tidak sebanyak kalau mamanya laris dengan penglaris, tetapi kalau uang yang sedikit dan ada uang yang bisa kita tabung walaupun nggak banyak, itu kan berkah insya Allah ya. Jadi yang kita cari itu, karena kita itu hidup di dunia itu yang kita cari surga, bukan masalah harta banyak, bukan masalah hebat, bukan masalah jadi artis, bukan masalah jadi pejabat, tapi keberkahan dari rizki-rizki Allah. Jadi kita harus belajar memahami, carilah rizki yang halal, yang thayyib, ya. Apalagi zaman sekarang itu zaman sulit, zaman yang preman itu pakai dasi, preman itu gedungnya tinggi, kan gitu ya. Jadi ya harus hati-hati. Nah, kalau hati-hati dengan bagaimana kita hati-hati, bukan dengan cara berpikir kita, tapi hati-hati kita itu dengan cara mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, dengan mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga nanti kita dijaga cara berpikir kita, cara bicara kita, cara mencari rizki kita itu dijaga, ditata oleh Allah Ta'ala, sehingga kita nanti akan mendapatkan rizki-rizki yang halalan thayyiban insyaallah. Amin insyaallah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.